Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagi-Bagi Ilmu. Yuhu. Nah, sekarang kita masuk ke matpel geografi lagi. Dan sekarang materinya untuk kelas 12, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Ini untuk kelas 12 semester 1 ya. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan konsep wilayah dan pewilayahan. 2. Membedakan wilayah formal dan fungsional. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran inquiry learning atau pembelajaran berbasis penyingkapan secara mandiri dan kelompok, siswa dapat memahami konsep wilayah, pewilayahan, dan membedakan wilayah formal dan fungsional dalam penerapannya di kehidupan peserta didik, serta membentuk sikap peserta didik yang peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Apakah kalian pernah melakukan suatu perjalanan keluar kota? Pasti beberapa di antara kalian udah pernah keluar kota ya. Nah, selama di perjalanan menuju tempat tujuan, kenampakan alam apa saja yang kalian lihat? Kalau lihat di sini ada gunung, ada yang hijau-hijau gitu ya, dan sedang keadaan hujan gitu ya. Setelah di tempat tujuan, adakah yang kalian rasakan dan lihat perbedaan dengan daerah tempat kalian tinggal? Ada yang mungkin berapa yang sama, ada juga yang berbeda. Tapi biasanya kalau misalnya kita wisata ke tempat yang biasanya berbeda dari tempat yang kita tinggali. Misalnya kita seringnya di keadaan di tempat tinggal kita itu panas, tapi pasti pada saat wisata kita memainkan tempat yang cenderung dingin, biasanya sih gitu. Apa yang kalian ketahui mengenai kata wilayah? Tada, apa yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah yaitu bagian atau tempat di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Jadi setiap tempat di permukaan bumi itu memiliki ciri atau khasnya sendiri, dan akan ada yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Wilayah ini terbagi dua, ada yang wilayah fisik atau alami, ada wilayah sosial budaya. Maksudnya gimana? Wilayah dengan kenampakan alam ada yang berbukit, pegunungan, pesisir, pantai, atau lembah, dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah sosial budaya memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Apakah di situ wilayah sosial budayanya lebih banyak suku Sunda, ataukah Jawa, ataukah kalau di daerah Sumatera suku Batak ataukah Minang, seperti itu ya, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi wilayah dibagi dua, ada wilayah fisik dan sosial budaya. Sebelum belajar wilayah, tahukah kamu apa perbedaan dari lokasi, daerah, dan juga kawasan? Kalau dilihat dari gambarnya, kayaknya lokasi itu suatu tempat yang sudah tepat ya. Kalau daerah, gabungan dari lokasi. Kalau kawasan tertentu. Apakah betul? Seperti di sini gambarnya kawasan pabrik. Coba kita lihat. Nah, lokasi yaitu posisi yang menunjukkan tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Untuk daerah adalah bagian permukaan bumi yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Untuk kawasan, tempat yang berhubungan dengan penggunaan dan peruntukan tertentu. Iya, kalau kawasan ini
terlihat peruntukannya untuk apa ya. Sedangkan lokasi itu posisi menunjukkan tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Dan untuk daerah sendiri itu bagian permukaan bumi yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Untuk wilayah formal, untuk wilayah ada terbagi dua, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal bersifat statis atau pasif dan juga bersifat homogen atau sama. Sedangkan wilayah fungsional bersifat dinamis atau selalu berubah dan sentralistik dan juga heterogen, berbagai macam. Pewilayahan. Pewilayahan suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Tujuan pewilayahan adalah yang pertama, memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. 2. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. 3. Menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. Dan yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Jadi kenapa dibentuknya pewilayahan? Yaitu agar terlihat wilayah yang berguna dan yang kurang berguna yang mana. Lalu mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Lalu menyederhanakan informasi, dikelompok-kelompokkan seperti itu. Dan memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Kayak gitu ya. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai pewilayahan. Semangat untuk kelas 12 karena ini adalah ujung kalian dari SMA menuju universitas jika ingin melanjutkan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga berhasil. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe and like, kalau bisa di komen juga ya untuk channel ini. Terima kasih.